Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendro Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update dan saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman perhatikan selama sepekan ke depan. Oke, sebelum video dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, kita akan lihat IHSG dulu secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan dari hari Senin sampai Kamis kecenderungan menguat, dan di Jumat kemarin IHSG tiba-tiba mengalami pelemahan sebesar 0,58%, di mana pada hari Jumat asing melakukan net buy sebesar 202 miliar. Nah, selama sepekan IHSG di pekan kemarin asing banyak melakukan net buy sebesar 2,1 triliun. Nanti kita akan cek saham-saham apa aja yang dibeli asing dan saham-saham apa aja yang dibuang oleh asing. Oke, kalau misalnya kita lihat secara IHSG, secara candlestick, memang bisa dibilang secara chart tidak menarik penutupan Jumat kemarin, dan kecenderungan akan menguji support moving average 120-nya. Jadi teman-teman lihat di garis hijau ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat moving average 120-nya ada di level 6076. Jadi sangat memungkinkan pergerakan IHSG selama sepekan itu akan menguji supportnya di moving average 120 ada 6076, dan di moving average 20 itu ada 6028, dan akan menguji resisten kuatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini itu ada di 6134. Kemarin sempat break tapi tidak kuat ditutupnya, dan kita berharap di pekan ke depan IHSG berhasil breakout di level resistennya di 6134 atau di angka psikologis 6150. Oke, itu untuk pergerakan dari IHSG-nya. Jadi teman-teman bisa coba cermati. Kita akan lihat selama sepekan kemarin sama apa aja sih yang diborong oleh asing di market reguler. Oke, kita ganti tanggalnya selama sepekan kemarin, kita ganti tanggal 19. Oke, di sini kita ganti value udah, kita ganti reguler. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada saham BABP. Jadi BABP ini saham Bank MNC Internasional. Jadi selama sepekan terakhir, saham BABP itu dibeli oleh asing sebesar 439 miliar. Yang kedua ada saham Telkom sebesar 270 miliar. Yang ketiga ada saham Antam 185 miliar, ada saham BBRI 161 miliar, ada saham Astra sebesar 160 miliar, ada saham Inco sebesar 125 miliar. Jadi teman-teman bisa perhatikan list yang diakumulasi asing selama sepekan terakhir. Jadi kita akan bisa coba cek nanti nih saham-saham ini apakah menarik, secara chartnya juga menarik atau tidak, nanti kita akan cek bareng-bareng. Oke, yang berikutnya kita akan coba ganti sama apa aja sih yang selama sepekan kemarin banyak dibuang oleh asing. Jadi teman-teman bisa lihat, yang pertama ada saham BBCA sebesar 192 miliar, yang kedua ada EMTK atau Elang Mahkota Teknologi 165 miliar, ada saham Unilever 79 miliar, DMMX 69 miliar, dan ada saham Wika 47 miliar. Oke, kita lihat di hari Jumat terakhir aja. Jumat itu kalau nggak salah tanggal 23. Kita cek di tanggal 23 asing banyak beli apa dan banyak akumulasi saham apa. Kita akan coba cek tanggal 23. Sorry, oke. Oke, masih BABP di tanggal Kamis dan Jumat ada BABP 295 miliar, BBCA 136 miliar, ADRO 79 miliar. Kita lihat asingnya ada MTK, ada DMMX, ada BBNI. Oke, itu dari sisi akumulasi dan distribusi asing selama sepekan terakhir dan di pekan terakhir Kamis atau Jumat. Kita lanjut ke chartnya yang menarik buat teman-teman coba perhatikan. Tadi kita udah bahas mengenai view dari IHSG-nya. Kita akan coba dulu ke saham Antam. Tadi kenapa saya bilang saham Antam? Karena saham Antam ini
salah satu yang bisa dibilang tadi diakumulasi. Nah, yang diakumulasi oleh asing selama sepekan terakhir. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat saham Antam, katalisnya udah mulai kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena secara value sudah mulai tinggi transaksinya. Ini kita cek satu-satu. Teman-teman bisa ganti ini menjadi Antam. Teman-teman bisa lihat di stock ID-nya. Jadi teman-teman bisa lihat selama sepekan ini udah mulai ada transaksi yang kembali tinggi lagi. Jadi 195, 254, 153 udah mulai 343 miliar lagi, seperti transaksi sebelum-sebelumnya udah mulai relatif tinggi value-nya. Jadi akan menarik. Kita lihat juga secara akumulasinya, teman-teman bisa lihat ke menu code broker transaksi by stock. Kalau misalnya dari aplikasi MOS atau dari aplikasi yang lainnya pun teman-teman bisa cek juga. Nah, kita lihat selama sepekan terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada JP Morgan BK 330 miliar, ada UBS sebesar 244 miliar, dan teman-teman bisa lihat secara sellernya ada PD 138, ada DR, ada YP. Nah, selisih dari seller ini dibandingkan dengan buyernya, kalau misalnya secara teori bandarmologi disebut adalah akumulasi. Jadi teman-teman, saham ini masih sangat menarik. Dan kalau misalnya kita lihat dari tanggal 19 sampai tanggal 25, yang menarik adalah JP Morgan, average-nya itu adalah 2.614, angka UBS 2620, sedangkan price terakhir itu 2620. Jadi selisihnya dari top buyer pertama dan top buyer kedua adalah price saat ini. Jadi ketika teman-teman beli harga saat ini pun nggak ngaruh. Bukan yang nggak ngaruh ya, bisa dibilang justru terbaik. Kenapa? Karena average-nya sama dengan mereka selama sepekan terakhir. Oke, dan kalau misalnya teman-teman lihat juga kondisi dari katalis nikelnya pun, kalau misalnya teman-teman lihat acuan nikelnya pun sekarang udah mulai kembali menguat, itu di angka 19.480 atau naik 607 poin ke persentase 3,22%. Jadi untuk sepekan ke depan saya sangat yakin untuk besok saham Antam akan breakout di level 2690-nya, akan coba ke resisten 2690-nya, akan ke breakout, akan kembali kuat di tradingkan di atas psikologis di angka 2.700 dengan target terdekat untuk saham Antam. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, sangat memungkinkan untuk Antam kembali ke level 3.000 karena katalis-katalisnya udah mulai menguat, value sudah mulai tinggi, dan bisa dibilang sentimen-sentimen dari nikel juga udah mulai terlihat di situ. Tetap dikawal dengan moving average 5. Jadi teman-teman nanti bisa kawal dengan support moving average 5-nya. Tolong dikawal dengan stop loss-nya masing-masing. Jadi yang pertama ada list dari saya, itu ada saham Antam. Yang kedua ada saham AGII. Nah, ini candlestick-nya, kalau misalnya alumni Kentara sangat suka nih candlestick-nya, 3 hari turun kembali menguat. Nah, menguatnya juga cantik. Kenapa? Karena Wet Morobozu close-nya di harga tertingginya di 17.40, sangat memungkinkan untuk AGII menguji resistennya di 17.85. Jadi akan sangat memungkinkan, ditambah dengan katalis-katalis angka COVID makin tinggi, demand terhadap gas oksigen sangat tinggi, jadi sangat memungkinkan untuk saham AGI kembali ke level tertingginya di level 2100 atau menguji area resisten terdekatnya di angka psikologis 2000. Tetap dikawal dengan stop loss, dan teman-teman tolong dikawal dengan chart-chart yang membantu, baik itu moving average yang bisa dijadikan support dari teman-teman, karena teman-teman bisa lihat polanya sangat kebentuk dan cakep. Ini bisa dikawal dengan moving average, dan teman-teman bisa juga bantu dengan demand and supply-nya juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini apakah demand-nya benar-benar tinggi atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat nih, top buyer pertama dan keduanya selisihnya sangat jauh, 177.000, 28.000. Jadi bisa dibilang sangat big akumulasi dibandingkan dengan sellernya. Jadi bisa dibilang ini sangat memungkinkan ke level tertingginya atau menguji area resistennya di angka psikologis 2000 untuk saham AGI. Jadi yang pertama saham pilihan saya ada Antam, ada AGI. Nah, yang ketiga ini adalah saham, bisa dibilang ya saham gorengan. Jadi untuk teman-teman untuk fast trade yang tidak bisa trading cepat, tidak bisa ditinggal, jangan coba-coba ini. Kenapa? Karena ini bisa dibilang likuiditasnya sudah mulai kembali tinggi karena ada isu corporate action dari red issue. Jadi teman-teman bisa lihat transaksinya mulai
mulai tinggi nih dari 9 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 20 miliar, 55 miliar, 17 miliar langsung naik 161 miliar, 42 miliar, 22 miliar, 89 miliar, 235 miliar, 283 miliar, 181 miliar sampai hari Jumat kemarin 177 miliar. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya teman-teman cek secara bandarmologi ini diakumulasi lumayan lumayan besar. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini saham saham BGTG ini average-nya 188 dari IF Samuel itu dari tanggal 19 bulan 7 25 bulan 7 teman-teman bisa lihat 1.387 lot, top buyer-nya pun 352, jadi bisa bilang hampir 3 kali atau 4 kali lipat top buyer pertama mendominasi dibandingkan dengan top buyer yang kedua. Nah, sellernya pun juga sangat timpang, sangat jauh, 247, 226, 200 ribu. Jadi bisa dibilang sangat big akumulasi untuk saham BGTG. Jadi sangat memungkinkan saham BGTG untuk Senin untuk di fast trade 2-3% sangat memungkinkan. Tetap harus dikawal dengan stop loss. Kenapa? Karena saham BGTG likuiditasnya sangat tinggi, volatilitasnya sangat tinggi. Dia didukung dengan sentimen corporate action yang akan melakukan trade issue. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya memang ada komentar, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman.